Selamat datang di News One Update Channel. Channel ini membahas berita, motivasi, traveling, pertanian, perikanan, bonsai, dan masih banyak lagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Lagi ya. Kita akan teruskan diskusi dan ngobrol kita tips sukses budaya jamu sekalian. Kita melanjutkan yang sudah kita bahas di bagian 1. Jadi tahapan selanjutnya adalah kita menseleksi jamu kristal saat kita bus atau saat kita bonsai. Kenapa? Karena kalau tidak kita seleksi dari 2 menjadi 1 atau 3 menjadi 1, itu akhirnya jamunya tidak besar ya. Kenapa? Karena isinya harus dibagi pendekatan 2 itu kan tidak salah satu tapi yang bagus. Setelah kita bungkus kemudian kita seleksi, kita amati lagi perkembangan. Kalau ada yang tanda-tanda terlambat saat dibungkus, itu nanti akan kelihatan dia membusuk, ada yang menghitam, menguning, dan itu kita buang. Kita buang agar apa? Agar kalau dia busuk, nutrisinya tidak terbuang sia-sia. Karena nanti kalau kita biarkan sampai besar pun itu tidak bisa kita tidak layak konsumsi. Nah, tahapan berikutnya yang harus diperhatikan adalah tentang penyakit ya. Selain lalat buah atau tadi karena busuk buah ya, di sekitar batang, daun itu juga ada insektisida ya, jamur dan sebagainya. Jika kalau itu nampak di hitam atau di pangkal daun, di batang, itu kita lakukan penyemprotan sehingga nanti daunnya itu kalau dia kena jamur atau kena virus itu menghitam dan jadi maka daunnya akan mengering, batangnya juga akan mengering. Nah, kalau ada tanda-tanda ini maka harus segera kita semprot dengan insektisida atau dengan fungisida ya, fungisida sehingga nanti pertumbuhan batang, daun serta buah itu seimbang. Nah, kalau sudah pada tahap perkembangan selanjutnya adalah pemanenan ya. Jadi untuk panen jamu kristal ini kita memang harus teliti ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu matang itu juga tidak enak. Sehingga pematangannya itu ya dia tidak mentah, setengah matang lah ya. Kenapa? Karena kita harus nanti juga ikut distribusi ya. Misalnya ke luar daerah ya, kemudian jarak tempuh antara pengiriman barang itu harus juga diperhatikan. Jadi kalau terlalu matang itu juga tidak bagus. Nah, yang tanda-tandanya untuk buah yang sudah layak konsumsi itu kulitnya itu mengkilat, kemudian agak kekuning-kuningan sedikit ya. Jangan sampai kuning beneran, tapi kulitnya hijau itu tapi mengkilat ya. Nah, itu berarti tanda-tandanya dia sudah layak konsumsi atau matang. Dikonsumsi langsung pun sudah enak, kemudian kalau kita kirim itu bisa tahan 4-5 hari. Nah, kalau sudah itu maka nanti disampaikan kepada penjualnya, kalau bisa ada sisa, ada stok yang banyak itu ditaruh di tempat yang dingin ya. Kemudian jangan di peram ya, atau di dalam karung atau sehingga nanti cepat busuk atau cepat dia tampak matang. Nah,
Kalau untuk konsumsi biasanya kalau dibuat jambu kristal ya, dibuat rujak jambu kristal itu pengemasannya nanti sedemikian rupa sehingga jambunya masih tetap segar. Nah, saat memetik jambu itu tidak dipetik begitu saja, sebaiknya dipetik dengan gunting dan diikutkan daunnya ya, ada 1-2 daun itu yang diikutkan sehingga dia bisa bertahan agak lama. Jadi tangkainya itu disertakan di dalam pemanenan ya, pemanenan. Nah, jadi pakai gunting ya, tidak asal tarik atau bagaimana. Nah, untuk wisata edukasi itu juga wisata edukasi kita sampaikan kalau ingin bahwa jambunya bertahan lama nanti disiapkan gunting ya, gunting tangkai itu untuk memetiknya. Kemudian setelah pemanenan ini maka untuk penjualan ini ada 2 pola ya. Yang pertama itu nanti ada yang mengambil, misalnya kita berlangganan kepada penjual rujak jambu kristal ya, di beberapa kota, atau kita juga bisa mendirikan sendiri. Yang kedua kita jual kepada tengkulak ya. Biasanya kalau kita berkebun jambu kristal ini nanti sudah banyak yang akan mendatangi ya, baik itu penjual rujak jambu kristal sendiri ya, atau tengkulak yang mereka ingin memetik sendiri juga ya. Nah, problemnya adalah ketika kita melakukan penjualan langsung kepada tengkulak ini, tentu harganya akan lebih rendah daripada kita jual kepada para pengecer rujak jambu kristal ya. Jadi kalau mereka pengecer rujak jambu kristal itu harganya lebih tinggi, tapi tentu jumlah atau barang yang diambil mereka lebih sedikit ya. Misalnya 25 kilo itu dalam waktu 2 hari dia ngambil lagi, dia tidak berani stok terlalu banyak ya. Kenapa? Karena kalau stok terlalu banyak dia khawatir jambu yang dijual itu tidak fresh lagi ya. Jadi kalau disimpan di dalam kulkas pun kan kapasitasnya tidak terlalu banyak ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kesegaran kemudian teknik pengambilan saat pemanenan, kemudian kematangan jambu kristal ini saat dipanen itu sangat menentukan harga ya, menentukan harga. Oleh karena itu yang paling menguntungkan itu yang kedua ini ya, model kalau tadi kan bisa ke jambu kristal, bisa ke tengkulak. Yang cukup menguntungkan itu dengan harga pasar itu kalau kita buka juga sebagai wisata edukasi. Jadi kebun jambu itu kita jadikan sebagai kebun sebagai edukasi bagaimana proses penanaman, pemupukan ya, sekaligus jadi wisata. Wisatanya apa? Wisatanya kebun jambu ya kan. Nah, ini akan menjadi menarik. Misalnya mereka free masuk, kemudian di kebun itu kita bisa jual jambunya, bisa jual rujak jambu kristalnya atau aneka olahan jambu kristal. Kemudian mereka juga bisa memetik sendiri ya, memetik sendiri jambu kristal itu, sehingga mereka merasa ada kepuasan tersendiri ketika mereka memetik jambu kristal. Dan sediakan juga misalnya di tempat wisata edukasi itu misalnya warung atau tempat untuk bersantai, untuk duduk-duduk, juga sediakan juga tempat untuk swafoto ya. Jadi sekarang itu banyak dari pasar kita itu yang senang beredukasi, mereka yang mengabadikan dengan swafoto ya, tempat-tempat foto yang menarik ya, yang tampak di kebun jambu itu, sehingga nanti
tolong sebarkan di media sosial tanpa kita minta. Itu ketika fotonya itu kita sediakan, maka mereka akan menjadi mengupload di media sosialnya, baik itu Facebook, ya, IG, kemudian TikTok dan sebagainya. Nah, ini akan menguntungkan kita. Kenapa? Karena ini akan menjadi marketing secara otomatis. Jadi hari ini adalah era digital, ya kita harus ikut di dalam era digital. Bagaimana penyusunan nanti kebun wisata edukasi ini juga akan sangat menentukan minat masyarakat untuk berkunjung di kebun jambu lestari. Jadi itu beberapa tips yang bisa kita diskusikan, kita sharingkan. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi News One Update Channel. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tolong klik like dan subscribe serta share video ini ya, itu akan menjadi semangat kami.